adalah bahwa kelembagaan KPU secara nasional itu sampai ke tingkat desa dan TPS. Jadi secara berjenjang ada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS dan KPPS ya. Itulah yang kita sebut dengan secara nasional. Struktur kelembagaannya memang sampai ke TPS. Tidak ada lembaga negara di Indonesia yang memiliki struktur sampai ke TPS itu ya. Hanya KPU satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang memiliki struktur secara nasional sampai ke TPS. Jadi sistem pemerintahan negara kita saja hanya sampai batas ke kepala desa dan RT itu ya. Tapi KPU sampai ke tingkat KPPS karena dia berbasis TPS. Kemudian yang kedua ya sifat tetap ini KPU melaksanakan tugasnya secara terus-menerus, berkesinambungan dan tidak hanya berlaku di suatu saat tertentu. Jadi kalau kita berbicara siklus pemilu ya, jadi ada namanya pre-election ya, kemudian ada tahap kemudian pasca pemilu. Jadi itu namanya siklus pemilu. KPU terus bertugas ya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu ini berdasarkan sesuai dengan siklus pemilu yang ada. Kemudian yang ketiga ya sifatnya mandiri, yaitu KPU bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun, baik dari pemerintah maupun peserta pemilu atau masyarakat sipil. Jadi meskipun KPU ini sebagai auxiliary state ya, lembaga negara bantu, tetapi dia punya sifat yang mandiri yang tidak bisa dipengaruhi dan memiliki tekanan dari pihak manapun ya. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh anasir-anasir apapun, termasuk anasir politik, baik itu dari pemerintah maupun peserta pemilu atau masyarakat sipil itu. Lanjut, teman-teman sekalian, dari aspek politik hukum ya sebenarnya desain kelembagaan KPU ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau kita lihat diundangkannya Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu sebenarnya dalam konteks desain kelembagaan KPU yang pertama bahwa membangun sistem etika pemilu yang dimulai dari penyelenggara pemilu. Jadi etika pemilu ini untuk diwujudkan sebagai sebuah penyelenggaraan pemilu itu dimulai dengan membangun sistem etika pemilu yang ada. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan keadilan pemilu. Dan yang ketiga, akibat diberlakukannya sistem proporsional terbuka pada pemilu 2014 dan tantangan baru bagi pemilu 2019 sampai dengan 2024, persaingan antara calon legislatif semakin ketat ya, dan tercatat kemudian adanya konflik sengketa pemilu dan penggunaan politik uang di masyarakat yang semakin terlihat. Ini juga mengakibatkan kemudian kelembagaan KPU didesain agar bisa secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu, misalnya dari sistem seleksi KPU provinsi, Bawaslu provinsi, kabupaten kota, Panwas kabupaten kota. Kemudian ini dilakukan secara sentralistik ya. Kalau dulu Undang-Undang 15 tahun 2011 sistem seleksi KPU itu secara berjenjang. Jadi KPU kabupaten kota diseleksi dan ditetapkan oleh KPU provinsi. Nah, dengan adanya Undang-Undang 7 tahun 2017 ini, maka desain kelembagaan KPU dalam konteks sistem seleksinya dilakukan secara sentralistik. Jadi KPU mengangkat dan melantik KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kemudian karena ini ingin menghadapi pemilu, terdapat perubahan sistem yang cukup besar, termasuk di dalam pemilu serentak yang secara langsung kita memilih 5 surat suara ya dari DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, serta pemilihan presiden. Nah, itu dengan demikian bagaimana undang-undang desain undang-undang pemilu ini bisa dibangun secara kuat ya melalui kelembagaannya. Dan yang ketiga, agar koordinasi dan pelaksanaan pemilu bisa sederhana dan secara hierarkis tersentralisasi di bawah Komisi Pemilihan Umum. Jadi memang KPU ini adalah satu lembaga yang sangat sentralistik ya, semuanya adalah
penentu kebijakan dan regulasinya dibuat oleh KPU. Ya, sementara untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu adalah melakukan eksekusi terhadap kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh KPU itu. Lanjut. Nah, terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2023 ini beberapa peristilahan dalam seleksi ya. Kalau kita lihat di dalam ketentuan umum PKPU 4 tahun 2023, seleksi itu adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi seleksi ini adalah sebuah proses kegiatan. Bagaimana kita menjaring, menyaring, dan memilih serta menetapkan calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, di dalam proses seleksi itu tentu ada beberapa tahapan yang kita lihat, misalnya diantaranya adalah penelitian administrasi. Nah, penelitian administrasi ini adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan, kesesuaian, keabsahan, dan penilaian dokumen administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon. Jadi sebenarnya penelitian administrasi ini hanya berkaitan dengan bagaimana dokumen bakal calon itu lengkap, sesuai, absah ya, dan bagaimana kemudian dinilai penilaian dokumen administrasi berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang tertuang di dalam PKPU nomor 4 tahun 2003. Kemudian berikutnya itu adalah seleksi tertulis, adalah kegiatan untuk menilai pengetahuan dan kesetiaan bakal calon anggota KPU provinsi, kabupaten kota terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian yang dilakukan melalui tes secara tertulis itu. Kemudian yang keempat itu adalah tes psikologi ya. Tes psikologi ini adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengukur kepribadian, sikap kerja, dan intelijensi. Jadi dalam tes psikologi ini hanya 3 komponen yang dinilai. Pertama, bagaimana mengukur kepribadian seseorang, bagaimana sikap kerjanya, dan bagaimana intelijensi yang dimilikinya itu ya. Kemudian tes kesehatan ini adalah kegiatan untuk menilai kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika ya. Kemudian wawancara adalah kegiatan untuk menilai kompetensi bakal calon anggota KPU provinsi dan kabupaten kota dengan materi-materi pendalaman ya berkaitan dengan materi kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan penyelenggara pemilu, rekam jejaknya ya, rekam jejak calon dan profil bakal calon serta melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, ini saya kira menjadi sangat strategis ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di dalam PKPU nomor 4 tahun 2023, tentu saja ini tahapan-tahapan pembentukan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi dimulai dari pengumuman pendaftaran, ya, kemudian pendaftaran, penilaian administrasi, pengumuman hasil seleksi penelitian administrasi, seleksi tertulis, tes psikologi, pengumuman hasil seleksi tertulis, sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan. Jadi nanti saya kira mungkin nanti Pak Nur yang akan menjelaskan ya terkait dengan teknis bagaimana proses tahapan ini, karena bagian dari saya karena ingin mensosialisasikan saja, maka secara ini ada yang berbeda kalau kita lihat pada saat seleksi sebelumnya yang saya sudah mengikuti 2 periode di dalam proses seleksi. Terkait dengan seleksi tertulis dan tes psikologi yang dulu itu disahkan jadi tidak secara bersama-sama di KPU. Tapi kalau kita lihat ketentuan Juknis ya nomor 68 tahun 2000, seleksi tertulis dan tes psikologi ini disatukan. Jadi hampir sama dengan Bawaslu ya. Kalau dulu seleksi tertulisnya terpisah dengan tes psikologi ya, tapi ini disatukan ya. Kemudian begitu pula tes kesehatan dan wawancara ini disatukan itu ya. Jadi sebenarnya ada yang berubah di dalam proses penilaiannya itu ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian, nanti akan dielaborasi lebih dalam oleh Ketua Timsel ya. Yang berikutnya adalah dalam tahapan seleksi ini KPU bertugas
menyediakan soal dan sarana teknologi informasi untuk seleksi tertulis, menentukan pihak ketiga untuk menyelenggarakan tes psikologi, dan menentukan rumah sakit pemerintah untuk menyelenggarakan tes kesehatan. Jadi saya kira ini 3 hal yang menjadi tugas KPU, ya, karena Timsel ini tidak bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, karena Timsel diangkat dan dipilih oleh KPU Republik Indonesia. Jadi dia tidak punya hubungan itu dengan KPU Provinsi, ya. Kami hanya ingin mensosialisasikan agar masyarakat luas bisa mengetahui proses seleksi ini bisa lebih baik gitu. Kemudian lanjut. Ini kalau soal persyaratan calon kan ini yang jelas sudah semuanya, ya, sudah ini secara administratif sudah diumumkan oleh Timsel itu. Saya kira lanjut terus, ini ada sekian banyak, ya. Nah, yang paling penting di sini mungkin terkait dengan ASN, ya. ASN ini dalam Undang-Undang ASN itu ada 2, jadi ada PNS dan ada P3K itu. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam PKPU 4 tahun 2023 ini dan Juknis 68, ya. Kalau kita lihat bahwa khusus untuk PNS persyaratan kan sebenarnya itu berhenti sementara di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014, ya, tentang ASN, bahwa PNS yang menjadi komisi negara itu harus berhenti sementara. Nah, kapan itu dimasukkan? Itu ketika pada saat telah terpilih. Saat telah terpilih, maka PNS akan menyerahkan, ya, surat pemberhentian sementara. Namun pada saat seleksi, maka seorang PNS hanya memasukkan izin dari PPK itu, ya. Maksudnya pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini ada mungkin ini sebagai bahan pertimbangan dari teman-teman Timsel, ya, bahwa ini pernah disengketakan, ya, terkait dengan rekomendasi atau izin dari PPK. Karena ada 2, pertama ada izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan ada izin yang dikeluarkan oleh Sekretariat Sekda. Namun kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa yang PPK itu pejabat pembina kepegawaian itu hanya ada 1, yaitu Bupati, ya. Bupati itu sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kalaupun misalnya ada surat keputusan atau perda yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang berkaitan dengan rekomendasi dari Bupati kepada Sekda, maka itu tidak ada masalah karena itu ada ada delegasi, ya. Itu yang kemarin sempat disengketakan, ya, pada saat tahun 2018. Nah, ada syarat tambahan terkait dengan 2 kali, ya. Ini saya kira jelas bahwa penghitungan 2 kali ini adalah telah 2 kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau telah 2 kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau telah 2 kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. Jadi ini saya kira 2 kali masa jabatan yang secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, atau misalnya di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. Maka itu menjadi TMS, itu tidak memenuhi syarat itu kalau misalnya ada peserta yang masuk kategori ini itu, ya. Lanjut. Nah, ini saya kira materi-materi seleksi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ketatanegaraan, kepemiluan, kepartaian, kelembagaan penyelenggara pemilu. Ini biasanya ada di materi terkait materi seleksi tertulis, ya. Seleksi tertulis yang ada di dalam sejumlah soal, 100 soal yang diberikan oleh KPU, yang ini materi-materi ini ada di dalam seleksi tertulis. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tes psikologi. Saya kira itu tadi yang diukur adalah kepribadian, sikap kerja, dan intelijensi itu, ya. Tes psikologi dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman daftar nama calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi. Jadi saya kira tanggapan masyarakat ini sudah dimulai pada saat proses pengumuman tes tertulis, ya, dan
Dan bahkan misalnya kalau tim sel ingin membuat secara transparan bisa dilakukan di semua tahapan ada masukan masyarakat itu. Ini untuk memperkuat partisipasi itu ya. Lanjut. Nah, untuk pelaksanaan wawancara, ya saya kira ini materi-materi wawancara, kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan penyelenggara pemilu, rekam jejak dan profil calon, klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, saya kira ini tantangan baru bagi bagi tim sel ya, bagaimana proses wawancara itu karena sangat penting ini melahirkan anggota KPU provinsi. Kalau misalnya tidak didalami materi-materi kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan penyelenggara pemilu, serta rekam jejak dan profil calon, klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat, maka akan menghasilkan komisioner yang tidak berpengalaman, yang tidak memiliki segudang pengetahuan terkait dengan apa yang sedang dikerjakan. Karena fokus kita ini adalah bagaimana mengerjakan pemilu itu ya. Kemudian tim seleksi melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat ya. Bakal calon anggota KPU provinsi, kabupaten kota yang namanya tercantum dalam sistem informasi partai politik dan sistem informasi pencalonan. Mungkin kami menyarankan kepada tim sel bahwa setiap calon di tracking apakah mereka itu menjadi partai politik, anggota partai politik, tim kampanye atau apa saja ya yang menciderai terhadap independensi dan kemandiriannya, maka bisa dicek di dalam sistem informasi pencalonan atau sistem informasi partai politik ya, SIPOL. Jadi ini ada di KPU ya. Jadi silakan mungkin tim sel bisa menyurat kepada KPU ya, supaya kita bukakan sistem informasi partai politiknya dan sistem informasi pencalonannya. Siapa tahu ada mereka yang pernah menjadi anggota partai politik, pernah calon DPR, DPD, DPRD dan seterusnya. Itu ada di dalam SIPOL dan ada di dalam sistem informasi pencalonan itu. Ini namanya tracking ya. Saya kira ke depan mungkin kami menyarankan agar tim sel ini bisa lebih aktif ya untuk mencari rekam jejak bagi semua calon yang ada. Jadi menurut saya jangan pasif itu. Jadi harus aktif mencari rekam jejak bagi calon-calon gitu ya. Saya kira itu yang kata kunci yang sangat penting. Lanjut. Nah, ini untuk uji kelayakan dan kepatutan, saya kira ini sudah ranahnya KPU RI ya, KPU RI, karena ini materi-materi yang akan disampaikan ya. Karena ini 10 besar yang sudah disampaikan oleh tim sel kepada KPU. Nah, inilah yang 10 besar itulah yang akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Republik Indonesia. Pada tahun 2018, uji kelayakan dan kepatutan ini didelegasikan oleh KPU RI kepada KPU provinsi. Jadi KPU provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Kami belum tahu apakah nanti ini akan ada seperti itu ya, karena semuanya adalah menjadi kewenangan dari KPU Republik Indonesia itu ya. Lanjut. Nah, saya kira ini tim seleksi ya, tentu di dalam PKPU 4 tahun 2023 tim seleksi ini sudah dibentuk ya, kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tim seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini catatan kami yang penting adalah mengenai keterbukaan. Transparansi menjadi penting dalam seleksi karena membuat terang ruang-ruang yang gelap yang bisa dimanfaatkan oknum untuk kegiatan transaksional sehingga menciderai integritas pemilu itu. Ini saya kira catatan penting bagi tim sel ya dalam melaksanakan tugas yang dilakukan secara terbuka ya dalam rangka untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini tim sel bertugas selama 3 bulan ya paling lama setelah tim seleksi dibentuk. Lanjut. Nah, ini sistem informasi yang digunakan berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2003 dan keputusan KPU nomor 68 tahun 2023 itu adalah SIAKBA ya. KPU menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan tahapan seleksi
calon anggota KPU provinsi kabupaten kota. Penggunaan SIAKBA dalam seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten kota digunakan untuk mendukung proses pertama pemberitahuan informasi jadwal, tahapan dan seterusnya ya, pendaftaran calon anggota KPU, pengunggahan dokumen persyaratan calon anggota KPU provinsi dan kabupaten kota oleh bakal calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi seluruh persyaratan dokumennya diunggah ke dalam SIAKBA. Lanjut. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, SIAKBA ini sudah kita lakukan pada proses seleksi badan ad hoc, PPK dan PPS ya. Nah, kebetulan saya mendalami ini ya SIAKBA karena beberapa kali harus mengikuti pelatihan SIAKBA. Nah, ini SIAKBA merupakan aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi anggota KPU dan badan ad hoc. Nah ini untuk kebutuhan internal, KPU memproses data yang berkaitan dengan anggota KPU dan badan ad hoc seperti penyimpanan data, pengangkatan, pemberhentian, PAW, dan lain-lain. Ini semuanya sudah dilakukan ya. Pada saat 2 kali kita menyeleksi PPK dan PPS di kecamatan dan di desa itu. Lanjut. Ini ruang lingkup SIAKBA itu ya. Mulai dari pendaftaran calon, penelitian administrasi, hasil tes tertulis, hasil tes psikologi, hasil kesehatan dan wawancara, hasil fit and proper test, pengangkatan calon, semuanya akan diunggah ke dalam SIAKBA. Lanjut. Nah ini fitur-fitur SIAKBA yang saya kira sekarang kan sudah dibuka itu, yang bisa dilihat langsung ya. Lanjut saja. Nah ini integrasi data SIAKBA. Integrasi data SIAKBA ini bisa mendeteksi data pegawai, data anggota parpol, data pemilih, data wilayah, data TPS. Jadi kalau misalnya ada calon yang menjadi anggota parpol itu kalau dulu di PPK dan PPS dia di SIAKBA itu langsung merah itu. Langsung merah itu menandakan bahwa calonnya itu terdaftar di dalam salah satu partai politik gitu. Nanti tapi apakah ditolak kalau di PPK PPS kami tidak menolaknya, nanti akan ada proses klarifikasi pada yang bersangkutan itu. Lanjut. Nah ini proses alur pendaftaran seleksi anggota KPU provinsi. Mulai admin RI membuka jadwal awal itu sudah dimulai dan seterusnya. Kemudian masing-masing pelamar melakukan pembuatan akun ya, mengisi form data dan kemudian mengirim data. Tim sel melakukan verifikasi pelamar anggota KPU, kemudian pelamar mengikuti seleksi, hasil seleksi diinput operator provinsi. Jadi ini sampai publikasi hasil seleksi perlu disetujui oleh admin RI itu. Ini kira-kira prosesnya. Lanjut yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, harapan untuk tim seleksi ini saya kira KPU memiliki tantangan dalam menghadapi pemilu serentak 2024 secara teknis maupun kelembagaan. Maka perlu anggota KPU provinsi yang memiliki integritas, kemandirian, dan profesionalitas, memiliki pengetahuan manajemen tata kelola kepemiluan dan rekam jejak yang baik, memiliki kepemimpinan, kerjasama, dan kolaborasi multi pihak. Ini saya kira yang dihasilkan, karena menurut saya bahwa urgensi penyelenggara pemilu ini menjadi sangat penting. Keberhasilan sebuah pemilu baik secara prosedural maupun substansi sangat ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya itu adalah penyelenggara pemilu. Di situ ada trust, ada kepercayaan itu ya, sehingga mereka akan bisa membuat keputusan-keputusan bisa dipercaya. Yang kepercayaan ini adalah merupakan vital ya, yang sangat vital. Kalau misalnya trustnya sudah tidak ada, maka akan bisa mengakibatkan pemerintahan yang terseleksi, yang terpilih pun akan bisa tidak dipercaya oleh rakyat. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti akan bisa dielaborasi secara teknis oleh Ketua Timsel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran. Ada banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Saran Raden terkait dengan bagaimana isi dan materi dari Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023. Bagaimana pertama pelaksanaan sosialisasi ini melalui dialog virtual, bagaimana semua masyarakat atau teman pemilih yang ada di
Zoom saat ini itu mendapatkan informasi serta dapat berpartisipasi mungkin dalam seleksi ke depan. Terus bagaimana memastikan KPU tersosialisasikan sebagaimana regulasi atau undang-undang yang mengaturnya. Terus tadi Pak Saran menjelaskan juga bagaimana aspek konstitusional KPU sebagai komisi negara dan aspek politik hukum serta desain kelembagaan serta proses dalam seleksi. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang dibahas oleh Pak Saran tadi terkait mungkin nanti ada beberapa ASN maupun PPK, P3K yang akan mendaftar. Tadi juga sudah sedikit dijelaskan bagaimana prosesinya terkait dengan pemberhentian sementara. Nah, mungkin saat ini yang belum tersosialisasikan dengan baik, mungkin bisa terkait dengan ketidaktahuan masyarakat, apakah namanya dicatut sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah, sebenarnya memang kita sudah sosialisasikan sejak awal, tapi mungkin nanti dibantu dengan teman-teman yang hadir di Zoom untuk mensosialisasikan juga bagaimana untuk mengecek nama kita apakah dicatut atau tidak, baik di pencalonan untuk partai politik maupun DPD. Sehingga nanti kalau misalkan kita baru mau ikut, baru mau ngecek, aduh, nama saya terdaftar sebagai pendukung partai politik ataupun pendukung bakal calon DPD. Nah, itu tadi yang dibahas oleh Pak Saran. Terakhir terkait dengan bagaimana masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan seleksi anggota KPU provinsi ini dengan mengikuti alur seleksinya, bagaimana dengan selalu mengecek atau memberikan tanggapan-tanggapan masyarakat terkait dengan calon-calon yang dirilis oleh tim seleksi. Nah, tadi itu sudah dibahas oleh Pak Saran. Selanjutnya kita ke Pak Dr. Nur Tanaji, mungkin secara teknis akan membahas terkait bagaimana pendaftaran dan jadwal tahapan seleksi serta tugas-tugas dari tim seleksi yang tadi Pak Saran cuma skip. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Raden, Dinda moderator, serta kawan-kawan semua di offline kantor KPU ini, serta teman-teman semua yang ada di virtual Zoom. Terima kasih telah ikut serta. Saya lihat juga ada beberapa kawan-kawan saya dari tim seleksi, Dr. Dugani Jumat juga ada, alhamdulillah. Ini bagi saya adalah satu kesempatan yang sangat baik ya. Kami berterima kasih kepada teman-teman KPU, Raden, membantu sekali tim, khususnya tim seleksi atas agenda kita pada hari ini. Andai kata hari ini juga dihadiri oleh teman-teman calon anggota KPU yang ikut serta nanti ini momentum yang sangat bagus ya. Ya tentu saja mungkin tidak banyak yang mendengar karena mengetahui tentang adanya ini, sehingga saya sarankan mungkin kita kerjasama lagi ke depan untuk sampaikan ini batasnya sampai tanggal 21 berkaitan dengan pendaftarannya. Saya lihat yang hadir ini ada 75 ini mungkin sebagian besar barangkali adalah teman-teman organik di KPU kabupaten kota ya, dan kalau kita saya dapat informasi terakhir itu sudah lebih dari 100 orang gitu ya yang mendaftar. Jadi kalau 100 orang itu artinya kalau dibandingkan dengan 74 yang hadir di sini berarti ada sebagian besar atau mungkin setengahnya itu yang mungkin tidak tahu ada acara ini, yang sangat bagus sekali gitu ya. Yang kedua, mohon maaf saya tidak menampilkan atau tidak membuat PowerPoint berkaitan dengan proses pada pagi ini, tapi saya menulis artikel yang nanti akan saya sampaikan atau saya sebarkan. Itu saya kasih judul From Selection to Election. Jadi dari seleksi kepada pemilihan, yang memuat banyak hal, banyak inspirasi yang mungkin juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi terutama teman-teman yang ingin ikut serta. Tadi pagi juga secara mendadak juga saya diminta RRI juga menyampaikan hal yang relatif sama, sehingga intinya adalah disebarkan sebanyak mungkin supaya makin banyak orang yang ikut serta dalam proses
seleksi ini ya, untuk atas nama mengabdi kepada negara. Saya dapat informasi terakhir untuk Sulawesi Selatan itu sampai saat ini sudah hampir 600. Kita ada 100 ini, mudah-mudahan ini menunjukkan perhatian baik, keikutsertaan, involvement dari masyarakat, begitu ya. Oke, saya kira relatif telah disampaikan dengan sangat apik dan runut oleh Pak Sakran tadi pada presentasinya, karena memang itulah tugas yang akan diemban oleh tim seleksi. Tapi poin yang ingin saya tekan di sini itu pertama, itu adalah dari presentasi tadi kita melihat betapa posisi dari KPU dan atau anggota KPU itu posisi yang sangat strategi di negara ini ya. Beliau tadi mengistilahkan dengan istilah auxiliary state organ ya. Itu organ pendukung yang saya sendiri juga baru mengetahuinya ya. Saya honesty to say that. Harus jujur mengatakan bahwa ya kalau begitu maka orang ingin menjadi anggota KPU ini itu dia punya misi yang sangat besar, status individunya itu sangat penting di negara ini. Karena itu maka harus menyiapkan diri dengan baik supaya nanti kalau terpilih itu adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pilihan kita melalui proses yang ini ya. Kemudian yang kedua, dalam pertemuan kami di konferensi pers beberapa saat yang lalu, itu pertanyaan yang pertama oleh teman-teman wartawan itu adalah apakah ada jaminan bahwa proses seleksi ini melahirkan individu anggota KPU yang kredibel? Itu menjadi pertanyaan pertama, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis itu menjadi tidak penting lagi ketika ini tidak terjawab. Jadi akan sia-sia. Jadi kita sedang membohongi diri kita sendiri dan membohongi banyak orang seandainya proses ini tidak dituntaskan sejak awal di sisi itu. Karena itu maka insya Allah integritas dari teman-teman saya dan saya sendiri insya Allah kita pertaruhkan untuk lahirnya kualitas proses maupun kualitas hasil dengan individu-individu yang terpercaya yang akan muncul begitu ya. Tapi kemudian ada pikiran begini, jangan memilih orang-orang yang hanya berdasarkan kepada pengalaman kepemiluan saja. Itu teman-teman wartawan itu tanyakan begitu. Kalau ini yang ditonjolkan, maka nanti yang terpilih hanya orang-orang itu saja, gitu kan? Ya nanti yang nanti akan jadi itu adalah orang yang pernah di KPU kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya. Itu poin yang pertama oleh salah seorang kawan dari wartawan. Tapi ada kawan yang lain juga pertanyaannya begini. Saya berharap jangan lahir hasil seleksi ini adalah orang yang begitu ditanya dia bilang kasihan saya ini baru belajar kasihan. Jadi kita melihat ada dua posisi ekstremitas, ya. Yang satunya itu sangat ahli sekali dan yang kedua itu tidak tahu sama sekali. Itu posisinya. Maka di dalam regulasi itu diatur demikian rupa yang tadi sampaikan oleh Pak Sakran bahwa tidak boleh melebihi 2 kali ya memangku jabatan di jabatan yang sama di KPU misalnya sebagai contoh. Baru dapat kami informasi dari pusat tadi pagi karena ada orang yang merancukan antara apakah hitungannya itu jenjang antara ada di kabupaten dengan ada di provinsi. Jadi misalnya dia sudah 2 kali di kabupaten, terus dia baru 1 kali di provinsi, apakah itu dia sudah dihitung menjadi 3 kali, gitu ya? Sehingga dengan sendirinya afkir, begitu ya? Karena atau 1 kali di kabupaten, terus 1 kali di provinsi, berarti dia sudah 2 kali. Ternyata dalam penjelasan teknis itu kabupaten itu tersendiri kecuali kalau dia ikut dalam seleksi kabupaten, berarti dia sudah masuk sudah 2 kali, dia tidak boleh. Tapi perhitungan dia di provinsi itu masih 1 kali.
sehingga untuk konteks ini dia tidak masalah untuk ikut serta begitu ya. Itu pertanyaan di seluruh Indonesia itu teman. Saya membaca petunjuk teknis itu tadi malam, saya ragu-ragu juga untuk membedah jam 2 malam. Sudah selesai NAD-nya? Saya membaca ini, baca tangan. tapi mulai membacanya itu jam 1 lewat. Langsung bertanya, robot saya menemukan kata-kata yang sedikit dalam revisi. Baru ini ditegakkan setelah habis revisi kan. oleh teman seleksi seluruh Indonesia. Maka itulah yang di pulau 5 kali. Tapi ada saya tambah baliho. Timing dan sebagainya yang saya jelaskan terakhir ya. Setelah itu baru kita buka berbagai pertanyaan. Ini saya sampaikan hal yang menurut saya sangat prinsipil lebih dulu. Lalu orang-orang bertanya tentang tim sukses ini, tim seleksi ini berhubungan dengan integriti yang dimaksudkan itu berkaitan dengan penjelasan Pak Sahran tadi tentang posisi dari KPU yang bebas dari tekanan, mandiri, tidak boleh dipengaruhi, dan lain sebagainya itu. Sehingga pertanyaannya itu lalu lari ke tim seleksi, apakah nanti Bapak pada saatnya dengan Ibu ini nanti akan ditelepon kiri kanan, dapat titipan kiri kanan, dan lain sebagainya. Nah, maka saya katakan bahwa ditelepon kiri kanan, direkomendasi kanan kiri, dititip muka belakang dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi orang Prancis itu menyebutkan c'est la vie. Orang Inggris menyebutkan that's life. Itulah kehidupan. Seperti begitu ya, dititipkan. Nah, di luar negeri misalnya yang begitu itu namanya reference. Kalau orang menitipkan orang atau menyebutkan istilah rekomendasi itu reference, dan itu membantu kami tentu saja ya, bahwa sama dengan ada orang merekomendasikan begini, si A itu bagus loh, orangnya seperti ini loh, bagus ya, itu reference ya. Tapi kan juga boleh orang mengatakan si A itu bahaya loh kalau dia masukkan. Itu juga reference. Sehingga tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan sebelumnya tadi, tim seleksi ini harus proaktif. Ya, kata-kata proaktif itu Pak Dr. Gani Jumat itu menerjemahkan dengan istilah turba, ya, turun ke bawah gitu ya. Kita sudah mendiskusikan kemarin itu bagaimana prosesnya untuk turun ke bawah, untuk menjemput bola dan lain sebagainya itu, sehingga bisa menjawab apa keraguan dan informasi dapat mungkin. Jangan sampai sudah sampai ke tahap mengirim ke pusat untuk mendapatkan penilaian terakhir itu, baru dapat kita informasi dari berbagai pihak bahwa yang bersangkutan itu A, B, C, D, dan sebagainya. Yang menggelisahkan itu, kemudian ada orang kan bilang begini, saya dengar Bapak ini tim seleksi ya, ada itu ponakan itu, aduh kasihan, dia kasihan, akan begitu, ini real yang akan terjadi begitu ya. Dia itu kasihan, orang tuanya kasihan hanya ini, orang tuanya sudah meninggal. Jadi saya bilang begini, ini seleksi KPU, bukan seleksi penerimaan beasiswa. Sehingga mau saya bilang di kesempatan ini bahwa siapapun boleh datang, sampai difabel pun kita buka kesempatan untuk masuk, untuk ikut, ya. Dan kalau dia gugur, maka dia digugurkan oleh dirinya, oleh kapasitinya. Dan kalau dia maju, insya Allah dia bisa oleh karena kapasitinya. Mudah-mudahan kita pertahankan integritas. Dan tanggal 21 itu batasnya. Begitu setelah itu selesai, sebenarnya ada sedikit jeda sampai ke tanggal sekitar 27 atau 28 itu kesempatan untuk memperpanjang pendaftaran.
tetapi itu dalam tanda kutip kalau pesertanya tidak cukup. Kalau kita sampai hari ini sudah punya 100-an, berarti itu sudah tidak akan dilakukan, ya. Sehingga selanjutnya akan dengan timing waktu yang nanti akan kami tetapkan, karena itu dia menggunakan di dalam keputusan KPU itu menggunakan range yang akan kita tetapkan waktunya, masuk kepada mulai dari tes tertulis, tes psikologi, sampai kepada tes kesehatan, wawancara, itu akan kita tetapkan pada tahap yang akan datang. Dan semuanya bergerak dengan profesional, karena tim seleksi itu melakukan hal-hal yang bersifat teknis, tapi dia bersentuhan secara langsung itu di posisi wawancara. Jadi di wawancara itulah yang kami ikut secara full untuk terlibat, ya. Sedangkan misalnya tes tertulis kan itu sudah ada, KPU sudah menyiapkan kisi-kisi soal-soal dan sebagainya. Di tes psikologi sudah ada yang ditunjuk juga oleh KPU untuk melakukannya. Kami hadir untuk memantau dan melihat saja gitu. Tapi hasilnya kemudian akan kita ambil. Tapi di wawancara itulah tim seleksi ikut serta. Saya kira itu bagian kita sampai di terakhir keluar angka. Jadi yang pertama muncul 10 kali jumlah yang kita cari, yaitu keluar 50. Setelah itu muncul 4 kali dari jumlah, keluar 20. Yang ketiga muncul 2 kali jumlah, keluar 10. 10 itu yang dikirim ke Jakarta. Tetapi di setiap keluarannya ini itu ditandaskan dengan sangat tegas sekali 30% perempuan. Ya, nah, sehingga itu menjadi concern kami untuk nanti kita akan apakah misalnya dalam riset dunia ilmuwan itu kan ada randomized block design misalnya seperti begitu, sehingga nanti tidak terpilih laki-laki semua atau tidak terpilih perempuan semua. Itu bagian tekniknya berikut yang akan kita lakukan. Saya kira itu, dan saya sarankan agar PowerPoint yang disampaikan oleh Pak Sahran Raden tadi itu disebar, dia tersebar, terutama kepada penyelenggara pemilu di kabupaten kota, dan lebih terutama lagi kepada mereka yang mencalonkan diri, sehingga mereka telah mengetahui kisi-kisinya. Di wawancara itu Pak Raden sudah membongkar informasi yang sangat penting bagi teman-teman itu. Di tes tertulis itu apa intinya, di psikologi itu apa intinya, wawancara itu apa intinya, sehingga sudah ada kisi-kisi untuk menyiapkan diri untuk itu, ya. Sekarang siapa yang naik ke podium dengan tidak menyiapkan diri, dia akan turun dari podium dengan kehilangan kehormatan. Ya, itu dari pepatah Yunani. Barang siapa yang naik ke podium dengan tidak mempersiapkan diri, dia akan turun dari podium dengan kehilangan kehormatan. Nah, saya kira hebat untuk menentukan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Pak Dokter. Itu sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dokter Rusang Haji tadi, bahwasanya apa yang diseleksi ini adalah penyelenggara pemilu yang tentunya nanti akan menyelenggarakan pemilu dengan baik, transparan, sebagaimana dengan asas-asas kepemiluan. Nah, tentunya penyelenggara ini mempunyai misi yang besar, dan itu merupakan bagaimana keterpilihan dari penyelenggara itu tentu tugas dari tim seleksi yang menyeleksi orang-orang yang betul-betul nanti mampu membawa misi besar ini. Nah, kemudian KPU ini merupakan suatu komisi negara, sebagaimana Pak Sarah tadi, yang struktur nasionalnya itu sampai di tingkat KPPS, yang itu lebih kecil dari tingkat RT. Dan tentunya seharusnya informasi ini harus meluas, informasi harus lebih tersampaikan kepada masyarakat, tapi pada kenyataannya yang kemarin-kemarin memang ada beberapa informasi yang memang tidak sampai sama semua kalangan masyarakat. Olehnya banyak hal yang dari bagian partisipasi dan hubungan masyarakat laksanakan supaya informasi-informasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, olehnya Bapak Ibu kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang berada di Zoom ingin menanyakan beberapa hal, silahkan klik raise hand atau menuliskan di kolom chat
dan tidak mengaktifkan speaker terlebih dahulu sebelum kami menunjuk orang yang akan bertanya, supaya tidak terganggu suara-suara yang ada di speaker Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada juga beberapa teman-teman saya Timsel yang hadir di sini, nanti kemudian juga bisa membantu memberikan. Di dalam Zoom ini telah hadir teman-teman Bapak Ibu Timsel yang nanti mungkin bisa membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk materi tadi juga kami sudah share di kolom chat, silahkan di-download. Dan kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin terkait dengan pegawai negeri yang ingin maju, atau bagaimana teknisnya, atau bagaimana mungkin. Bisa jadi juga, karena penjelasan tadi sudah sangat jelas sekali, sehingga mereka tidak mau lagi bertanya. Sudah tiada pertanyaan. Mungkin bisa view-nya dikasih full, teman-teman peserta biar terlihat. Di sini sudah hadir 82 partisipan. Sudah ada yang bertanya. Kami mungkin yang lain masih ada. Sambil menunggu mungkin kami persilahkan kepada Pak Iqbal untuk menyampaikan. Pertama memperkenalkan diri dulu, terus mengaktifkan videonya Pak, biar kami juga bisa melihat dan teman-teman yang lain juga melihat. Kami persilakan Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Mbak Shirley? Didengar, Pak. Cuman saya belum melihat wajah Bapak ini. Ya, mohon maaf ini Mbak Shirley, soalnya saya lagi di jalan, jadi tidak terlalu bagus sinyal HP saya terima di Parigi. Saya dari Parigi Motong. Ya, silakan dilanjutkan Pak Iqbal. Saya bahagia sekali melihat narasumber kita pada pagi menjelang siang ini. Dua-dua narasumber yang betul-betul mengenyampingkan ilmu daripada kemampuan adab. Beliau berdua ini adalah orang-orang yang sangat patuh terhadap adab itu. Sehingga memang cocok untuk membawakan materi ini dan cocok di kapasitas masing-masing. Saya memulainya begini Pak Komisioner KPU Provinsi. Di awal-awal memang waktu KPU Provinsi melakukan sosialisasi di salah satu hotel di Palu soal seleksi ini, memang kita sudah banyak masyarakat Sulawesi Tengah yang memperhatikan dengan baik proses ini. Karena ada beberapa hal yang kemudian berubah. Dan materi itu Pak Komisioner, Pak Dr. Sahran mengulangnya sampai 2 kali dalam membawakan materi tadi. Pertama, soal relevansi antara CAT dan tes psikologi digabung dan diumumkan. Padahal di mana-mana orang itu diukur dulu kecerdasannya. Kalau cerdasnya bagus, baru kemudian lolos dia punya psikologi. Psikologi itu kan tidak mengukur intelijensi gitu tentang keilmuan. Karena memang kita masih terpaku dengan proses yang kemarin-kemarin, kita diseleksi keilmuan dulu baru kemudian masuk tahap. Tapi di pengumuman seperti yang kemarin-kemarin di lembaga yang sama juga kan begitu, habis tes CAT dan tes psikologi digabung satu dan diumumkan. Nah, sehingga kita bingung, kita ini kegagalan kita ada di mana? CAT atau memang kita lagi terganggu kejiwaan kita begitu. Tentu ini bukan kesalahan Timsel, bukan. Saya cuma kan bunyi undang-undangnya seperti itu. Tapi inilah dibutuhkan semacam kecerdasan emosional kita untuk bisa memberikan atau bisa meyakinkan kepada peserta bahwa Bapak itu sebenarnya tidak gila, tapi tidak lolos begitu. Karena kalau kedua-duanya digabung, saya jadi bertanya-tanya, kita ini otak kita yang tidak cukup atau memang jiwa kita yang terganggu gitu. Kalau terganggu kan pasti kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan tim psikologi Undata atau yang lain-lain. Jadi ini memang harus kita hati-hati. Jadi Timsel menerjemahkan aturan ini ya. Saya kira orang sekapasitas Pak Nur Sengaja ini dengan adab yang sangat tinggi, karena selalu dipakai di ceramah
DMI ini juga memperkuat adab beliau. Jadi kita harus ada keterobosan itu. Terobosan itu tidak ada juga yang dirugikan sih sebenarnya. Tidak ada. Jadi harus walaupun aturannya begitu, tapi cobalah bahwa dirilis bahwa Anda itu di atas rata-rata Anda punya kecerdasan. Karena ini penting, bukan cuma sekedar ikuti tes. Kita yang ikut tes ini kan sebenarnya mengukur kapasitas kita. Mengukur kapasitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun memang itu saya tahu dan saya yakini Timsel ini kebal terhadap rekom dan bisikan, tapi harus disadari bahwa Sulawesi Tengah itu dari timur ke barat begitu kan, dengan jangkauan yang sangat luar biasa, dan ini ketidakberhasilan kita yang angkatan 90 ke atas belum mampu memekarkan Sulawesi Tengah, dan sekarang kita berada dalam penentu kebijakan di Sulawesi Tengah. Artinya keberpihakan terhadap wilayah Sulawesi Tengah ini juga bisa dibagi-bagi. Alhamdulillah Timsel kali ini sudah ada yang dari timur Sulawesi maksud saya. Ini juga harus bisa dilihat potensi-potensi ini agar kita bisa merasakan bahwa Sulawesi Tengah ini menjadi milik kita bersama begitu, tidak ada yang dominasi. Apalagi kalau sampai dominasi kedua. Yang ketiga itu juga tadi Pak Dokter ini selaku pertanggungjawaban moral beliau yang di akhir masa jabatan beliau di Provinsi Sulawesi Tengah, memang kapasitas untuk kita men-tracking calon ini, saya kira ini penting karena di Parigi Motong ini kan belum lama bertugas seorang komisioner ini kemudian sudah diajukan dan sudah bermasalah dengan partai politik. Setelah dibuka memang terbukti oleh DKPP, tapi DKPP setengah hati untuk memecatnya secara permanen. Ini juga akan menjadi bukan persoalan kasusnya, tapi sejarah buruk bahwa koalisi antara Timsel dan pembisik dan kemudian itu terbukti ada terbukti ada, kan sudah dibuktikan dalam persidangan etika, dan itu ada karena vonisnya ada. Makanya ketika kita dicoba diyakinkan bahwa ini tidak ada, agak pesimis, tapi apa boleh buat, kita harus selalu. Dan baru-baru ini salah satu lembaga penyelenggara juga terbukti di form KPU provinsi itu ada tercatut nama. Jadi yang saya tidak paham, akademisi menyeleksi orang dan itu kejahatan nampak di pelupuk mata kita begitu, tapi kita merasa santai saja. Apakah peradaban ini sudah sampai pada tingkatan itu? Inilah yang saya kira kita butuh pencerahan dari kedua tokoh pendidikan Sulawesi Tengah ini yang mengusung adab menjadi tagline berdua. Mudah-mudahan saya keliru, mohon maaf Pak Dr. Saharan dan Pak Dr. Nur Sangaji, angkatan 98 yang sekarang lagi benar di Sulawesi Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, yang dimana sebelum pertanyaannya dimulai dengan kalau bahasa Palunya itu tende, dimana tende itu sebenarnya bisa membuat mood lebih baik. Tapi mendengar pertanyaannya ya bikin mood bisa swing kembali. Nah, kami persilakan pertama. Saya lihat juga belum ada yang raise hand atau ada yang di kolom chat. Atau ada yang langsung Pak. Tadi yang angkat tangan siapa ya Pak ya? Pak Hisarudin ya? Kasih ya. Kasih penuh seperti itu. Ada yang angkat tangan atau ada yang klik raise hand, kami persilahkan. Atau pertanyaannya sudah mewakili. Pak Rian, tadi angkat tangan Pak Rian? Pak Rian. Oh tidak, ya. Oke, kami persilahkan Pak Saharan. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya Pak Iqbal ya. Memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau pertanyaannya adalah bagaimana relevansi antara tes tertulis dengan tes psikologi itu ya. Nah ini kan tentu harus kita tanyakan kepada pembentuk PKPU-nya itu. Karena dalam PKPU ini adalah KPU yang membuat kebijakan regulasi seperti itu. Nah, memang ada yang berbeda pada saat seleksi 2 kali ya, yang saya ikuti sejak
tahun 2013 dan kemudian seleksi yang kedua itu di tahun 2018. Kedua seleksi itu 2013 maupun 2018 nilai tes tertulis ya itu tidak digabungkan dengan nilai psikologi. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri itu ya. Jadi tertulisnya sendiri dan tes psikologinya sendiri. Namun di keputusan 68 tahun 2023 ya pedoman teknis seleksi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu ternyata disatukan antara tes tertulis dan tes psikologi itu. Nah ini ya sebenarnya kalau tes tertulis itu berkaitan dengan kompetensi pengetahuannya ya, kognitifnya ya, kompetensi kognitif yang akan diukur oleh seorang calon ya. Kalau di tes psikologi menurut saya yang diukur itu adalah aspek afektifnya dan aspek psikomotoriknya. Jadi ini soal kepribadian dan sikap kerja serta intelijensi itu sekaligus. Jadi kalau di tes tertulis itu hanya ada satu yang diukur, tetapi di seleksi psikologi ini 3 sekaligus. Ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotoriknya itu. Nah 3 ukuran ini. Nah tinggal metodologinya kalau kita lihat di keputusan 68 itu kan tes psikologi ini ada 3 bentuknya. Dan bentuk tes psikologi ini saya kira sama dengan tes seleksi sebelumnya. Di 2013 dan di 2018 sama. Metodologinya itu adalah tertulis ya, dan kemudian wawancara serta diskusi kelompok terfokus atau FGD. Nah ini 3. Dan itu tentu saja ini digabungkan. Saya tidak tahu aspek kira-kira aspek sosiologisnya atau filosofisnya ya KPU menggabungkan itu, tetapi mungkin saja hampir sama dengan Bawaslu ya, karena Bawaslu juga menggabungkan antara tes tes tertulis dan tes psikologi itu. Itu yang pertama ya. Kemudian ya yang kedua tadi ya soal kemandirian dan imparsialitas. Saya kira ini penting. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa ya untuk mengecek seseorang itu pernah menjadi anggota partai politik atau menjadi calon ya, atau tim kampanye kan bisa saja tim sel menanyakan kepada KPU karena data-data itu ada di dalam Sipol ya, atau ada di dalam Silon atau mungkin kan di Siakba juga akan bisa terdeteksi ya apakah orang ini masuk sebagai parpol atau calon. Namun di Siakba tidak bisa mengecek itu orang pernah menjadi tim sukses, misalnya calon gubernur, bupati dan wali kota. Nah ini butuh informasi yang berada di KPU, baik itu KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Karena seseorang yang menjadi tim kampanye itu ada ya. Kalau di peraturan KPU tentang kampanye itu kan ada form-form yang diisi oleh masing-masing pasangan calon. Itu didaftarkan kepada KPU. Sampai dengan tingkat relawannya itu didaftarkan kepada KPU. Jadi kalau men-tracking orang, misalnya tim sel men-tracking, itu bisa saja diminta kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Baik itu pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten kota maupun presiden dan wakil presiden, ataupun pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang menjadi tim kampanye, relawan, simpatisan dan segala macam. Kira itu, dan bisa saja kita mungkin mengecek sekarang ini kan perusahaan-perusahaan modern misalnya tata kelola good governance-nya ya, ketika menyeleksi seseorang untuk menjadi karyawannya di sebuah perusahaan yang dia salah satu yang menjadi acuannya itu adalah bagaimana rekam jejak digitalnya. Nah ini kan rekam jejak digital tidak pernah dibohongi, itu kan bisa saja dimulai kapan akan bisa dilihat itu. Dan
tim sel bisa menggunakan rekam jejak digital seseorang untuk bisa menilai ya bagi calon itu. Saya kira itu ya berkaitan dengan soal imparsialitas dan parpol ini itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saran. Selanjutnya kami silakan Pak. Ya, saya tambahkan saja sedikit saja ya. Apa yang ditanyakan Pak Iqbal itu menjadi pertanyaan besar yang diajukan di Bintek Timsel di Jakarta kemarin itu ramai sekali orang mendiskusikan tentang itu dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang salah satunya sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Raden bahwa ya satu secara hierarkis sudah ada aturan yang menetapkan harus begitu gitu ya. Saya karena bidang saya guru, dosen, maka pendekatannya adalah pendekatan pendidikan. Jadi ketika kita bicara tentang penilaian di dunia pendidikan itu penilaian yang menggabungkan sebenarnya. Gabungkan. Jadi kalau dia psikologi itu dilihat dari satu sisi yang Pak Raden istilahkan dengan afeksi tadi itu, sesungguhnya itu juga belum cukup. Harus digabungkan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kan itu pendidikan itu. Pendidikan. Tidak bisa dipisahkan. Dulu kan kita punya orang tua ini kan, ini dia pernah belajar matematika, kamu bodoh, dia cuma main bola saja. Terakhir kita temukan fakta bahwa justru yang main bola itu ternyata gajinya lebih tinggi daripada yang ahli matematika. Main bola itu dia menggabungkan. Ronaldo itu gajinya cetai sama profesor di Unpad itu berapa gajinya dibandingkan dengan Ronaldo. Jadi sebenarnya kalau saya di pendidikan justru ini adalah pendekatan yang benar. Jadi dia justru menggabungkan antara knowledge, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam suatu penilaian terhadap satu individu gitu. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation itu membuat dia menjadi 4 gitu. Learning to know itu pengetahuan, terus learning to do itu keterampilan, bagaimana membuatnya, kemudian learning to be, Anda belajar itu Anda ingin menjadi apa, dan yang keempat dia sebutkan learning to live together. Anda belajar untuk bisa hidup bersama, begitu. Itu mewakili aspek psikologi, saya kira di sisi yang itu. Jadi dia sedang menggabungkan ini. Saya tidak tahu siapa yang membuat undang-undang ini, atau aturan ini, tapi menurut saya dari perspektif pendidikan justru ini yang tepat, begitu. Sehingga kita menemukan konvergensi dari kualitas seseorang diukur dalam satu kesatuan, begitu. Bahwa nanti metodologi untuk membuat konvergensi itu keluar sebagai satu nilai, itu adalah metodologi. Jadi apakah dalam bentuk bobot dan sebagainya yang lahir. Dan ini harus dibangun dengan suatu proses yang dipercaya, trust. Karena itu maka orang-orang profesional yang dihadirkan di situ, membuat kisi-kisi pertanyaan sampai kepada orang-orang yang membuat pendekatan testing psikologi itu adalah orang-orang yang terpercaya gitu ya, yang dia harus mempertanggungjawabkannya seperti yang kita harapkan kepada semua orang. Ini Pak Ustadz Gani ini saya lihat walaupun dia foto di situ tapi dia selalu menatap kepada saya karena beliau kemarin itu mengeluarkan ayat gitu ya. Jadi besok juga mau Jumat kalau beliau khutbah dan ayatnya itu bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini kan mau Jumatan besok ini. Jadi orang-orang yang beriman, mengapa kamu gitu, mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Besar sekali dosa bagi mereka yang mengatakan sesuatu tidak melakukan. Ayat itu sudah lama ada, tapi kemudian kita temukan fakta-fakta ada Ustadz yang ditangkap, pendeta yang ditangkap, itu adalah soal setan yang bekerja. Karena itu maka pendekatan manajemennya itu adalah continuous improvement. Kita saling mengingatkan, saling mendengar, saling memberi nasihat dan sebagainya, sehingga proses yang berjalan ini jadi baik ya. Yang kedua atau hampir terakhir adalah aspek pemerataan tadi yang disebutkan tadi ya.
tadi mengistilahkan sudah ada dari timur dan sebagainya, itu kaidah yang menurut saya cukup bagus, itu menjadi perhatian begitu paling tidak. Tapi yang saya bilang pada bagian yang awal tadi itu bukan hanya perhatian, tapi keharusan itu ada di perhatian terhadap gender. Jadi gender itu atau perempuan itu dalam sisi afirmatif itu harus mendapat perhatian secara khusus. Saya kira itu ya untuk sementara. Baik, terima kasih. Dua narasumber kita sudah menjawab pertanyaan dari Pak Iqbal, di mana memang regulasi itu semakin berkembang dan memang mungkin tadi sudah dijelaskan, itulah sudah metodologinya. Bye. Mohon izin Bapak Ibu, silakan untuk menonaktifkan speakernya karena cukup mengganggu. Pak Bu Hari tadi mengaktifkan, mohon dicek lagi supaya tidak mengaktifkan. Tadi mau bertanya. Pak Rian. Ya. Terus tadi sempat menyinggung tentang gender Pak ya, ada 30% keterwakilan perempuan di setiap tahapan itu wajib ada, misalkan di tahapan memperhatikan ya, seleksi administrasi harus minimal nanti setelah dikurang harus ada perempuan, tapi tidak ketika ke terpilihan. Tidak wajib 30% perempuan. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kami persilahkan Pak Rian Firvian Hidayat, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, banggakan sekaligus cintai dua senior saya, Kanda Dr. Nur Sangaji dan Kak Sarah Raden. Sebenarnya apa yang saya mau tanyakan itu sudah ditegaskan kembali oleh moderator di akhir, tetapi mungkin perlu lagi saya tanyakan bahwa tadi tentang keterlibatan perempuan, satu. Yang kedua tentang partisipasi individu sebagai pendaftar calon anggota KPU, baik di level provinsi maupun kabupaten yang pernah memiliki riwayat relawan sampai dengan simpatisan tadi. Nah, kalau saya boleh maju dulu lebih dulu ke simpatisan, tolok ukur simpatisan itu apa juga sudah dibuatkan format tersendiri di KPU sehingga kategori simpatisan itu berbeda dengan pendukung. Nah, kadang-kadang di beberapa diskusi ada teman-teman yang betul-betul juga simpatisan, kemudian di-disclaim atau dieliminir, tapi juga di saat yang sama pada kondisi yang berbeda, justru yang bukan simpatisan tetapi dikategorikan sebagai simpatisan dengan berbekal orang itu atau beliau terdaftar sebagai anggota parpol, sementara beliau yang bersangkutan tidak pernah merasa mendaftar sebagai anggota parpol kemudian dieliminir. Nah, ini bagaimana dengan ruang klarifikasi sebagai orang yang mendaftar terkait dengan statusnya sebagai anggota parpol atau pengurus parpol, sementara beliau tidak pernah tidak punya alasan yang cukup bahwa dia pernah menjadi anggota parpol. Dia tidak punya alasan bahwa dia pernah menjadi anggota parpol. Yang kedua, terkait masalah keterwakilan perempuan, ini setahu saya yang saya dengar sudah sejak 1 atau 2 periode yang lalu diisukan tentang keterwakilan perempuan. Tapi juga tadi sudah ditegaskan bahwa itu hanya sekedar memperhatikan, artinya tidak mewajibkan. Nah, ini juga yang mungkin saya mau dengar langsung dari Kanda Nur Sangaji, karena beliau tadi yang narasumber yang sempat mempertegas atau memaparkan sedikit tentang keterwakilan perempuan. Mungkin demikian, Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana relawan atau simpatisan atau pendukung, apakah ada formnya yang dimasukkan ketika mendukung bakal calon, baik itu bupati atau gubernur, dan yang kedua terkait dengan keterwakilan perempuan. Kami persilakan Pak Sarah. Ya, terima kasih Pak Rian ya. Jadi saya hanya menjawab satu hal saja terkait dengan simpatisan itu. Nanti kalau soal keterwakilan 30% perempuan itu ranahnya tim sel. Saya hanya memberikan terkait dengan simpatisan ini ya.
Kalau kita lihat sebenarnya yang namanya dengan simpatisan itu adalah orang yang bersimpati begitu kepada seseorang atau kepada partai politik tertentu ya, yang kemudian ikut serta begitu ya, ikut serta di dalam aktivitasnya. Nah kalau secara formal sebenarnya kalau misalnya di KPU kan yang dilihat itu adalah bukti formilnya itu ya, bukti formil. Misalnya ada SK-nya itu ya. Kalau dia misalnya partai politik, dia pengurus partai politik, dia tim kampanye dan segala macam kan pembuktiannya melalui surat keputusan SK atau form yang disediakan oleh KPU ya, yang diisi oleh partai politik ya atau tim pasangan calon presiden, gubernur, bupati dan wali kota yang kemudian itu didaftar kepada KPU. Nah, itu prinsipnya secara formil itu ya. Nah, tapi artinya bahwa seseorang itu tadi kan dinilai tidak saja secara formil ya, bahwa hak subjektivitas terkait dengan penilaian itu ada pada timsel, ada pada timsel. Kenapa? Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak saja secara legal formil orang ini ada, tetapi yang paling penting itu adalah soal etikanya begitu ya, soal etikanya. Nah, kalau kita lihat seseorang itu bersimpati kepada orang lain dan termasuk pada partai politik dan mengikuti ideologi ya, mengikuti ideologi dan kemudian baik langsung secara tidak langsung mengikuti aktivitas partai politik dan seseorang pasangan calon. Nah, ini kan meskipun dia tidak masuk di dalam dalam SK ya secara formil, ini menurut saya adalah mencederai etika begitu ya, mencederai etika. Nah, karena kenapa seorang anggota KPU provinsi, kabupaten, kota itu kan dilarang melakukan baik itu pertemuan maupun pertemuan langsung dan tidak langsung yang memiliki konflik kepentingan gitu. Ya, kan dari posisi itu. Menurut saya ini adalah hak subjektif dari timsel. Nah, yang bisa melihat meskipun tidak secara formil ada, tapi secara etika. Menurut saya karena kalau meminjam pendapatnya Prof. Jimli itu ya, kan sebenarnya etika ini lebih tinggi daripada hukum itu. Jadi etika ini adalah samudranya, sementara hukum ini adalah kapalnya itu. Nah, bagaimana seorang itu bisa mengarungi kapal di wilayah di samudra yang sangat luas tadi itu? Nah, itu menurut saya. Jadi saya kira ini adalah hak subjektif dari timsel itu ya, untuk bisa menentukan terhadap simpatisan. Karena ya menghindari namanya konflik interest ya, konflik kepentingan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan. Saya sambungkan pada apa yang disampaikan oleh Pak Sahran tadi, menarik ya. Adinda Rian, pertanyaannya berkualitas ya, menarik. Saya kira begini. Yang pertama, memang kita harus patuh kepada legalitas formal. Kita tidak boleh menuduh orang bagian dari sesuatu sementara bukti legalnya itu tidak ada, gitu ya. Walaupun kemudian kita mengetahui secara langsung bahwa selama ini dia terpaut misalnya seperti begitu ya, itu nanti kita masuk ke ranah etika yang tadi disampaikan tadi itu. Yang kedua itu ya, ada orang yang kemudian tersandra atau dia dibajak itu namanya, kemudian masuk di dalam SK ya, yang dia sendiri tidak tahu, nanti Pak Aiden bisa sambungkan lagi. Tapi saya ingin menyebutkan begini. Nah, inilah yang Dr. Gani Jumat menyebutkannya dengan turba itu, sehingga untuk menghindari terlalu dekat kita kepada subjektivitas, maka tim Simsel itu harus menelusuri, gitu ya. Menelusuri itu artinya misalnya saya kasih contoh, tiba-tiba nama si A itu ada di dalam SK-nya sesuatu gitu ya, satu kelompok begitu. Maka
Turba itu menemukan klarifikasi, satu kepada individu yang bersangkutan, kemudian yang kedua kepada lembaga yang mengeluarkannya. Individu bilang, saya tidak pernah tahu Tuhan. Nanti yang di sana bilang, oh dia kan sering kita undang rapat. Dia hadir juga begitu. Jadi cross check clarification itu menjadi kata kunci yang harus dilakukan oleh tim seleksi untuk memperkecil apa yang disebutkan dengan subjektivitas. Tidak bisa dihilangkan, karena itu sangat manusiawi, tapi memperkecil sedemikian rupa supaya kita lebih kuat kedekatannya kepada objektivitas. Ya, satu. Kemudian yang kedua, kalau saya selalu menyebut-nyebut keterwakilan perempuan itu satu karena istri saya itu mantan ketua pusat studi wanita Universitas Tadulako. Yang kedua, dia pesan saya tolong perhatikan perempuan, dan kalau perhatikan berlebihan itu juga berbahaya. Kemudian yang kedua, saya juga bernama Nur. Jadi relatif kadang-kadang namanya perempuan. Tapi di hampir semua tahapan di dalam juknis itu disebutkan perhatikan perempuan. Sehingga kalau itu kita terjemahkan, maka ya tentu saja nanti kita sandingkan dengan kata wajib gitu ya. Tapi perhatikan itu artinya pay attention. Bahasa kerasnya dalam bahasa Inggris itu memberikan perhatian. Sehingga kalau kita terjemahkan kepada numerik, maka dari 50 itu mesti muncul 15. Dari 10 itu 20 itu harus muncul 6. Dari 10 itu harus muncul 3. Begitu kira-kira ya. Keberpihakan gitu. Keberpihakan yang diminta oleh konstitusi. Nah, seperti itu. Loh, sekarang bagaimana aspek teknisnya untuk dilakukan? Tadi saya bilang free fight competition. Jadi misalnya ketika kita melakukan free fight competition, kita menemukan ada sekian perempuan misalnya yang ikut serta ya. Begitu kita cek ternyata dari 100 yang mendaftar itu perempuannya cuma 13 orang. Berarti tidak cukup 15. Ya tidak usah dipaksakan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam riset ilmu pengetahuan itu ada yang disebutkan dengan block randomized design. Jadi block randomized design itu artinya dia terjadi persaingan di dalam kelompok, gitu. Sehingga kalau kita menggunakan cara itu, maka tidak akan mungkin keluar itu perempuan semua atau laki-laki semua. Mesti akan ikut kepada apa yang menjadi perhatian yang disebutkan dengan muncul 30% itu. Ya, itu akan melahirkan misalnya gitu ya, dalam 10 akan muncul 3, dan setelah itu 3 yang dibawa itu menjadi perhatian di pusat tentu saja. Teman-teman sekalian, karena itu afirmatif, itu perhatian negara, maka sama dengan begini kalau kita logikakan gitu ya. Orang miskin kita suruh bersaing dengan orang kaya atas nama keadilan. Kan itu tidak adil. Begitu kira-kira. Kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa analoginya, kira-kira begitu pendekatannya. Ya, saya kira itu saya untuk sementara terus. Sebentar. Iya, ada yang ingin saya tambahkan tadi, saya lupa ya, terkait dengan calon yang dicatut namanya itu ya, tadi dicatut namanya oleh partai politik itu. Nah ini kejadian peristiwa-peristiwa ini banyak ya pada saat kita melaksanakan seleksi calon anggota PPK dan PPS itu ya. Karena begitu kita tracking di SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik, dan si Agba juga mendeteksi terhadap calon itu yang menjadi anggota partai politik. Karena kan si Agba dikoneksikan dengan Sistem Informasi Partai Politik di SIPOL. Nah, ternyata terdeteksi ada itu ya, ada yang merah dan mereka menjadi anggota partai politik gitu. Nah, kami menyediakan instrumen yang namanya dengan klarifikasi. Jadi dalam proses pendaftaran administrasi itu ya kita tidak menolak seseorang karena secara formil orang ini memenuhi syarat begitu ya. Ini pada saat
sebagai contoh saja itu ya. Nah, kemudian dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota itu adalah melakukan klarifikasi. Ada formulir yang dilakukan klarifikasi apakah orang ini benar menjadi anggota partai politik atau tidak itu. Nah, ternyata ada banyak calon itu yang namanya dicatut oleh partai politik untuk menjadi anggota partai politik gitu ya. Jadi ya ini ya kita harus melindungi hak konstitusional bagi setiap orang dalam ikut serta berpartisipasi di dalam pemerintahan, karena itu ada di dalam Undang-Undang Dasar ya 45 itu hak untuk ikut berpartisipasi. Nah, oleh karena itu tidak bisa dihalangi seseorang kalau misalnya dia bukan menjadi anggota partai politik, dia sudah klarifikasi. Nah, ini menurut saya bisa juga dilakukan secara dua pihak, kepada calon dan juga kepada partai politiknya. Jangan-jangan si calon ini memang benar dia menjadi anggota partai politik, tapi dia bilang dia hanya dicatut namanya. Nah, maka itu kita harus minta kepada partai politik, karena ini seleksi anggota KPU provinsi itu ya. Jadi diminta kepada partai politik klarifikasi apa benar orang ini adalah anggota partai politik yang Anda masukkan itu ya. Nah, itu saya kira bisa di dua pihak itu. Sehingga kalau misalnya benar orang tersebut bukan menjadi anggota partai politik karena dicatut namanya, ya maka orang tersebut harus memenuhi syarat itu ya, karena dia bukan menjadi anggota partai politik gitu. Nah, saya kira itu. Ya. Kami persilakan Pak Ustadz Gani, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum saya membuka sesi pertanyaan lagi? Kami persilakan Pak Abdul Ghani. Ya, gimana? Boleh? Silahkan Pak. Mohon izin Pak Ketua, boleh menambahkan ya? Ketua tim maksudnya. Silakan. Jadi Ketua tim sel kuasai 5 bahasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merespon tadi cukup bagus dan saya lihat kalau pakai istilahnya Dr. Muhammad Taufik itu naheba. Dua narasumber naheba menjelaskan baik kalau dari Ketua tim sel tadi tentang proses seleksi dan dari Komisioner KPU yang sebentar lagi akan purna bakti ya, Pak Saharan Raden, Dr. Saharan Raden. Tapi menjelang purna bakti itu bisa memberikan ilmu yang cukup berharga bagi kita, bermanfaat. Saya agak berbeda, saya ingin mendekati dengan pendekatan moral dan spiritualitas agama ya. Ini penting sekali. Kan pasal khusus berkaitan dengan agama. Jadi itu berarti pasal 29 dan seterusnya. Itu berarti bahwa proses berbangsa bernegara dalam segala bentuknya harus berbasis religiusitas, berbasis agama. Tidak bisa dilepaskan. Wabil khusus dalam proses seleksi Komisioner KPU 2023-2028. Seperti itu ya. Tadi menggarisbawahi ada pernyataan dari Komisioner Dr. Sahran tadi yang mengutip pandangan Profesor Jimli As-Siddiqi. Itu sangat luar biasa sekali itu, bahwa antara moral dan hukum ya tadi. Pak Saran, mohon izin bisa diulangi pernyataan Pak Jimli tadi supaya lebih berbasis. Apa? Coba, itu menarik sekali tadi. Ya nanti baca buku saya saja. Jadi kapal itu sebagai apa tadi ya? Sebagai apa? Moral ya? Hukum? Ya, kapal itu sebagai hukumnya, samudra ya sebagai etikanya. Jadi samudra sebagai etikanya. Tujuannya apa? Belum diungkapkan tadi kan? Jadi tujuannya adalah keadilan sebagai hukum kosmos. Di dalam agama juga seperti itu, kurang lebih seperti yang dijelaskan sama Pak Sahran tadi dan Prof. Jimli As-Siddiqi. Hukum sebenarnya adalah dasar dari membangun perilaku hidup. Hukum itu. Kalau dalam bahasa agama, ya hukum ada kata fikih, ada syariat dan selanjutnya.
dan seterusnya itu. Nah, di kita dalam pembicaraan ini kita menggunakan terminologi hukum sehingga dia bisa menjadi fleksibel. Tapi ingat, benar sekali itu di atas hukum ada akhlak, ada moral, dan di rapat timsel kita kemarin pleno pertama timsel dan tim sekretariat KPU 11.30. Saya menegaskan ini dengan sangat serius sekali. Di atas hukum itu ada akhlak, ada moral. Tapi di atas moral itu ada lagi sesuatu yang maha penting, yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Itu yang saya maksud tadi dengan religiusitas itu agama. Yang sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 dan seterusnya. Nah, berbasis itu, saya ingin menegaskan bahwa men-tracking seseorang tidak boleh berhenti pada patokan atau dasar hukum. Sudah benar tadi tegaskan itu, tapi saya ingin memperkuat kembali. Men-tracking seseorang itu sebagai apa? Terlibat sebagai anggota, dilibatkan sebagai anggota, atau benar-benar terlibat, bahkan memiliki baliho dalam parpol tertentu, itu tidak bisa berdasarkan hanya patokan informasi sepihak dari sekelompok orang. Karena itu saya mengajak ketua timsel dan seluruh anggota timsel 5 orang ini, apalagi notabene kita berlima itu semuanya dosen. Dosen itu salah satu pekerjaannya yang paling dicintai adalah meneliti, ya, meriset, gitu kan. Jadi kita akan turun ke bawah itu, turba yang saya istilahkan tadi disebut oleh Pak Dr. Muhammad Nur Sangaji yang ganteng tadi ini. Kita akan turba, kita akan turun ke bawah. Ada informasi dari banyak pihak datang ke kita tentang seseorang calon terafiliasi dengan parpol sebagai anggota parpol atau bahkan menjadi tim sukses di sebuah pilgub, pilkada, dan seterusnya. Seperti itu. Maka untuk mengecek itu kita turun ke bawah, terutama ke wilayah di mana dia berasal. Itu penting. Itu adalah perintah moral, itu perintah akhlak. Kalau kita ingin berbicara tentang integritas, ya itu salah satunya. Aspek itu, aspek moral, aspek akhlak. Dan di dalam agama ada basisnya itu. Informasi yang masuk seluruh ke KPU misalnya ada di data Siakba, ya, di Siakba dan lain-lain katanya tadi menurut Pak Saran itu bisa ditanya dan bisa dicek langsung dan bisa diketahui seperti itu. Tapi agama memerintahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, kita harus turun ke bawah. Inja'akum ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini moral yang diajarkan kepada kita. Kalau datang berita baik melalui Siakba dan lain-lain tentang kondisi seorang calon terlibat di parpol atau bukan, timses atau bukan, maka fatabayyanu, diklarifikasi, dikonfirmasi, diklarifikasi. Cara mengkonfirmasi dan mengklarifikasi yang paling tegas adalah menanyakan yang bersangkutan. Tapi boleh jadi yang bersangkutan akan menjawab dengan jawaban yang ganda. Ya, muskilat seperti itu. Nah, kita tanya kepada parpol yang bersangkutan. Boleh jadi parpol bersangkutan juga karena yang bersangkutan, ya, calon bersangkutan penting bagi parpol itu. Ya kita tanya masyarakat. Dan masyarakat itu tidak akan bisa berbohong tentang seseorang. Jadi rekam jejak yang paling valid adalah bertanya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, turba itu juga dimaksudkan bagi anggota timsel itu selain untuk menyerap informasi tadi supaya kita timsel itu belajar kepada masyarakat langsung lah. Itu penting karena masyarakat itu adalah buku besar. Masyarakat itu adalah buku besar bagi siapapun, terutama bagi kita yang sedang menjalani proses demokrasi ini, proses politik seperti ini. Saya kira itu soal penilaian tadi, kenapa digabung CAT dan psikotes. Saya kira kita harus bersyukur terjadi proses penggabungan itu. Regulasi yang lalu yang dijelaskan sama Pak Saran Raden tadi, itu bagus pada zamannya. Bagus pada zamannya. Cocok pada saat itu. Kelihatannya pembuat undang-undang ini cukup cerdas dan
responsif dengan perkembangan situasi, perkembangan zaman, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena seseorang itu, menilai seseorang itu memang harus komprehensif. Dijelaskan sama Pak Nur tadi, bagaimana menilai mahasiswa di kampus dengan multi pendekatan. Memang seperti itu, tapi memang tidak cukup. Karena itu semua pendekatan harus diupdate kembali. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat dari aspek positifnya, itu menguntungkan bagi calon sebenarnya. Contoh, kalau dia rontok nilai CAT. Kita lihat CAT-nya ada dua. Pertama, tulis yang tampil langsung nilainya. Kemudian yang kedua, mungkin saya lihat ada essay test. Itu yang diperiksa oleh Timsel, kalau tidak salah. Mohon diluruskan Pak Ketua Timsel, Pak Nur. Kalau seandainya nilainya rontok di situ, berarti yang bersangkutan tidak punya peluang, ya. Peluangnya tipis. Peluangnya sangat tipis sekali. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan memiliki kemampuan, memiliki bobot nilai yang tinggi pada psikotes, tes jiwa, ya, tes jiwa tidak dimaksudkan yang bersangkutan gila atau tidak gila, itu saya kira porsinya lain, Pak Iqbal, ya. Kalau psikotesnya ternyata nilainya tinggi, ya, karena psikotes itu berkaitan dengan bagaimana jiwa itu dioperasionalkan keluar, bagaimana jiwa diaktifkan keluar dalam bentuk teamwork, kerja tim. Dia bisa memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, bisa berkolaborasi, dan seterusnya, ya, seperti itu. Bisa menyatu di dalam keragaman yang ada di tengah-tengah lingkungan kerja dia. Itu psikologi, kan, seperti itu. Jadi aspek luarnya akan dilihat nanti, kan, kelihatan di situ. Dan yang menyatakan itu adalah diri yang bersangkutan sendiri, bukan siapa-siapa. Apalagi Timsel tidak mengetahui sama sekali urusan itu. Nah, kita bersyukur kalau regulasi ini, undang-undang ini, kemudian atau peraturan ini menggabungkan antara psikotes dan tes CAT seperti itu. Jadi saya lihat peluangnya di situ. Saya kira cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gani. Selanjutnya mungkin sedikit kami tambahkan. Mungkin tadi sempat bertanya untuk informasi bagaimana cara mengecek apakah nama kita dicatut untuk partai politik atau bakal calon DPD. Itu bisa dicek di Info Pemilu, nanti teman admin akan men-share linknya untuk bisa masing-masing mengecek secara pribadi. Terus untuk informasi buat mungkin Timsel nanti selain Siakba namanya apakah merah atau tidak karena dia terdaftar sebagai pendukung partai politik atau bakal calon DPD, itu nanti ada yang namanya silon, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Saran, sistem informasi pencalonan, nanti bisa apakah dia pernah terdaftar sebagai caleg atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada dua penanya, kami persilakan untuk ini yang Galaxy A03 itu kami persilakan. Galaxy A03. Assalamualaikum. Ya, kasih dulu dia. Amin. Amin. Amin juga. Silakan Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Senior Komisioner KPU, Dr. Sahran, Dr. Nur Sangaji, khusus Pak Nur Sangaji, saya yakin masih banyak stok canda-candanya selain ilustrasi pemain bola tadi. Untuk menyederhanakan karena terkait waktu, maka saya cuma ingin gagas 2 poin. Yang pertama, tentang keterwakilan perempuan sebagai anggota komisioner. Berdasarkan data yang ada, bahwa penduduk kita, baik itu secara nasional maupun regional, konteks Sulawesi Tengah, itu jumlah penduduk lebih besar perempuan daripada laki-laki. Nah, ini dari sini saja sudah mensyaratkan bahwa anggota KPU itu mestinya secara proporsional lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Meskipun tadi
Pak Nur Sangaji, ya dia bilang kalau yang mendaftar hanya sekian dari jumlah jatah yang ada, kenapa mau dipaksakan? Menurut saya ada titik krusial yang harus dicermati pada poin itu. Mungkin keterbatasan perempuan yang mendaftar itu terbatas, boleh jadi karena itu mungkin masih kurang sosialisasi. Karena itu menurut saya, mumpung ini belum terlanjur, maka saya kira bisa dioptimalkan lagi sosialisasi kita supaya bisa sebanyak mungkin jumlah perempuan yang ikut berkompetisi. Meskipun istilah atau meminjam istilah Pak Nur Sangaji ini free fight competition, saya kira porsi perempuan harus lebih digalakkan. Itu poin saya. Sehingga nanti formasi atau komposisi jumlah anggota KPU kita, baik itu provinsi maupun kabupaten kota di Sulteng, kita akan melihat, menyaksikan jumlah anggota KPU dari keterwakilan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya kira ini tantangan buat Timsel. Itu poin saya pertama. Yang kedua, dari awal diskusi kita ini saya cermati seolah-olah memberi kesan bahwa partai politik itu menjadi momok yang besar. Ya. Padahal yakinlah bahwa Pak Sahran Raden menjadi anggota KPU yang sudah 2 periode itu juga karena produk politik. Pak Nur Sangaji menjadi dosen yang juga menjadi Timsel itu juga produk politik, Pak. Kenapa justru menjadi bahwa partai politik di momok yang paling ditati seseorang yang mau mendaftar menjadi anggota partai politik. Nah, sisi yang lain yang ingin saya stressing adalah jangan sampai kita terlalu sibuk meneliti seseorang background atau basically keanggotaan partai politik sampai-sampai nanti poin yang lain yang justru lebih mendasar itu keteter, ketinggalan. Contoh misalnya, seseorang yang punya moralitas yang sangat-sangat dipertanyakan. Misalnya keluarganya berantakan, sampai kawin 3 kali, 4 kali. Itu harus menjadi titik tekan dari Timsel. Bahwa ternyata dari sisi moralitas yang bersangkutan tidak bisa menjadi panutan dalam hal ini menjadi anggota KPU. Dan lain sebagainya, variabel-variabel yang lain. Sehingga tadi yang Pak Dr. Sahran katakan tadi ilustrasi kapal dan bahtera, itu bisa kita pastikan bahwa betul-betul terjelma menjadi komposisi keanggotaan KPU di daerah kita. Kalau perlu, kalau dia beragama Islam, ya suruh mengaji dulu. Dan lain seterusnya. Ya. Nanti istilah turba, Bapak masuk ke rumahnya, tanya juga tetangganya, bagaimana akhlak atau kelakuan yang bersangkutan. Karena tidak menutup kemungkinan, dan ini sudah pernah terjadi di institusi kepolisian. Ada kasat narkoba, bukan sabu-sabu. Ini kan dua hal yang sangat ironis. Maka dari itu, jadi kembali saya kunci. Poin saya ada 2. Pertama, keterwakilan unsur perempuan dalam keanggotaan KPU. Kita berharap, ekspektasi masyarakat Sulteng menginginkan bahwa komposisi anggota KPU di Sulteng, termasuk kabupaten kota, unsur perempuan bisa lebih dominan.
Satu. Yang kedua, bahwa seleksi calon anggota KPU janganlah posisi keanggotaan partai politik seolah-olah menjadi momok yang sangat serius. Padahal variabel-variabel lain justru harus menjadi penilaian yang sangat-sangat utama. Itu poin saya. Terima kasih. Selamat bertugas Pak Nur Sangaji dan terima kasih Pak Sahran Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Amin atas pertanyaannya. Kami persilahkan Pak Sahran. Ya, tinggal terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Amin Tahir yang sudah banyak memberikan masukan itu. Ini kan masukannya ke tim sel, bukan ke saya itu. Karena saya akan mau selesai itu ya. Yang pertama, memang penjelasan kami tadi ya bersama Pak Nur sebagai Ketua Tim Sel terkait dengan partai politik ya. Jadi sebenarnya bukan menjadikan parpol sebagai bermakna menjadi momok itu, bukan itu ya. Karena ya salah satu syarat untuk menjadi anggota KPU ya tidak pernah menjadi anggota partai politik gitu. Itu atau misalnya dia sudah kan dijelaskan bahwa mengundurkan diri dari jabatan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Itu kan salah satu syaratnya itu ya. Jadi dia bukan menjadi anggota partai politik gitu. Ya kalau misalnya dia sudah pernah menjadi pengurus partai politik, minimal dia sudah harus mengundurkan diri 5 tahun itu ya. Jangka waktunya itu. Nah ini yang saya kira penting untuk kita saksikan karena ini terkait dengan misi kelembagaan KPU ya dalam memperkuat pelaksanaan pemilu ini karena esensinya pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat itu untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR, memilih DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yang semuanya itu adalah pesertanya adalah dari partai politik itu keluarannya. Nah, kita berharap bahwa secara formal bahwa itu diatur di dalam undang-undang ya, Undang 7 2017 maupun di dalam peraturan KPU itu. Jadi artinya bahwa mereka yang menjadi anggota KPU salah satu syaratnya adalah bukan menjadi anggota partai politik gitu. Jadi bukan menjadikan partai politik sebagai momok. Meskipun kita tahu bahwa partai politik ini adalah sebagai infrastruktur politik negara kita begitu ya, yang mendistribusikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Tetapi KPU sebagai lembaga mandiri ya, nasional dan independen ya tentu saja harus tidak bisa tercederai dengan anasir-anasir kekuatan partai politik ya di dalam keanggotaannya. Nah, saya kira itu ya variabel penting dari substansi mengapa harus dilakukan tracking bagi bakal calon yang mendaftar di mana mereka terindikasi ada dugaan menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik. Sebenarnya sederhana saja pengecekannya ada di Sipol ya, ada di Silon. Nah, ada di KPU ya yang memang partai politiknya disampaikan kepengurusannya kepada partai politik ya, kepada KPU ya. Nah itu kira-kira berkaitan dengan partai politik. Nah kemudian yang kedua terkait dengan sosialisasi ya, saya kira hari ini kami membantu tim sel sebenarnya ya untuk mensosialisasikan. Kami juga tadi saya sampaikan kepada ketua tim sel. KPU provinsi punya sarana podcast ya, silakan dimanfaatkan oleh tim sel hari ini atau besok sebelum masa pendaftaran selesai untuk memanfaatkan sosialisasi podcast karena langsung disiarkan secara langsung di YouTube itu ya. Itu silakan sarana-sarana itu. Dan kemudian yang kedua ya terkait dengan penilaian ya saya kira semuanya adalah pada tim sel karena
sudah diatur di dalam peraturan KPU maupun di dalam keputusan KPU ya terkait dengan penilaian. Ya, tentu saja variabel-variabel penting yang lain itu sangat menentukan, termasuk variabel di luar formalitas itu yang saya sampaikan tadi mempengaruhi terhadap kerjanya. Saya kira saya 10 tahun di KPU turut merasakan itu ya, kalau orang misalnya tentu sangat mempengaruhi lah. Anggota KPU itu berlatar belakang macam-macam. Ada pengusaha, ada akademisi, ada LSM itu ya, dan profesi yang lain. Tetapi ketika datang di KPU, dia punya sistem. Latar belakang itu tidak bisa dibawa di dalam kelembagaan KPU ini itu karena dia punya sistem. Kalau dia seorang akademisi, saya misalnya sebagai dosen, saya tidak bisa mendatangkan latar belakang saya sebagai dosen di kampus kemudian masuk ke dalam sistem KPU. Begitu juga kalau misalnya seorang pengusaha, dia bawa latar belakang pengusahanya di sini itu sama sekali tidak sangat relevan itu ya, karena kita punya PKPU, punya SOP ya, punya SOP untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan anggota KPU nanti yang bisa menyesuaikan dirinya untuk bekerja sesuai dengan aturan di KPU itu, tidak bisa membawa latar belakangnya itu ke dalam KPU. Saya kira itu ya yang kalau soal perempuan tadi ya, ini kan secara normatif bahwa yang disampaikan itu keterwakilan 30% perempuan itu adalah memperhatikan keterwakilan 30% perempuan itu. Nah, artinya apa? Ya kan masalahnya kalau misalnya wajib 30%, kemudian yang mendaftar tidak ada perempuan, 30% itu, maka tidak bisa dilanjutkan tahapannya. Itu kalau makna wajib. Tapi kalau makna memperhatikan, ya tidak ada masalah. Tidak terwakili 30% perempuan, tahapan ini bisa berjalan secara terus-menerus. Nah, itu saya kira esensinya. Maka menurut saya sering itu menyampaikan bagaimana affirmative action ini ya, keterwakilan perempuan di semua lembaga-lembaga negara, termasuk di KPU. Seorang perempuan yang menjadi anggota KPU tentu saja dia berkompetisi. Di sana yang disiapkan itu adalah kapabilitas, kredibilitas, kapasitas pengetahuan. Dia bersaing dengan laki-laki gitu. Ya, jadi penting untuk persaingan mengisi ini. Jadi bukan kewajiban ya, bukan kewajiban, tapi ini memperhatikan itu. Mudah-mudahan perempuan yang ikut serta di dalam kompetisi ini ya bisa menggambarkan affirmative action yang mampu untuk berkompetisi dengan kualitas laki-laki yang sesungguhnya begitu. Nanti kalau itu dikasih jokinya sama Pak Nur gitu. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Saya ya di bagian terakhir. Pertama saya apresiasi great attitude kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Saya lihat ada 75-an masih terus ada ya. Terima kasih untuk itu. Yang kedua Pak Amin, saya kira sahabat kita ini beliau memang concern dan ikut serta dalam dunia ini ya. Jadi karena itu beliau paham juga banyak hal berkaitan begitu. Terima kasih beliau telah mensupport tentu saja dengan angka populasi tadi itu artinya kalau kita waras menurut saya tidak ada perintah perhatikan dan sebagainya. Kalau kita waras secara proporsional maka itu memang harus kita pikirkan. Terima kasih, saya kira tidak ada masalah kalau itu dalam pikiran kita ya. Cuma saya selalu bilang kepada perempuan itu ketika mereka berkumpul, itu begini, ada falsafah bilang begini, woman is the enemy for another woman. Jadi perempuan itu biasanya menjadi musuh bagi perempuan yang lain. Dia harus keluar dulu dari falsafah itu untuk membuat perempuan menjadi kuat ya. Orang boleh setuju, boleh tidak. Kita masing-masing berargumen ya. Kemudian yang kedua, analogi mungkin yang kita pakai ya
tidak boleh kita alergi terhadap politik karena tidak ada kehidupan yang tidak bersentuhan dengan politik. Saya kira saya sangat setuju. Semua kehidupan kita ini adalah juga produk politik gitu ya. Tapi dalam konteks ini kalau kita analogikan itu analogi antara begini, kalau kita analogikan kepada sepak bola karena kebetulan saya pemain bola, ada wasit gitu ya, ada inspektur pertandingan, terus ada pemain bolanya yang ada 11 orang 11 orang 11 seperti begitu ya. Wasit itu dia harus berdiri di tengah gitu ya. Dia lari ke sana kemari, dia tidak boleh menjadi pemain. Membantu pemain. Nah, KPU yang akan kita bentuk itu posisinya itu akan menjadi inspektur pertandingan atau menjadi wasit. Di dalam KPU itu dua-dua. Dalam sepak bola itu inspektur pertandingannya sendiri, wasitnya sendiri. Tapi KPU itu dia menjadi dua diri, itu dalam satu diri yang bernama KPU. Bisa dibayangkan kalau kemudian dia menjadi pemain. Itu sebenarnya filosofinya. Sehingga kenapa harus tidak boleh pernah ini, filosofinya itu turun dari situ. Tapi ada hal yang menurut saya itu menarik, itu berkaitan dengan diselidiki sampai kepada aspek individu yang sampai ke kawin 2, kawin 3, kawin 4 dan sebagainya itu saya kira mungkin boleh saja itu tugasnya Ustadz Gani nanti. Tapi saya sarankan yang ditanyakan itu adalah kepada istri yang tua. Sepanjang istri yang tua itu dia tidak keberatan, belum bisa. Dan yang terakhir, saya pikir begini kan, masih kepada politik tadi ya. Jadi kan kita punya dua ini, ada istilahnya statement, ya, statement tadi auxiliary state tadi juga ya. Dari ada statement, ada politician, ya. Ada ahli yang bilang kepada saya itu begini, what is the difference of them? Apa yang membuat mereka berbeda? The politicians, they always thinking their next position, ya. While the statesman always thinking about the next generation. Jadi politisi itu selalu berpikir tentang posisi dia setelah itu. Dan itu wajar. Bahkan kalau kita bisa bilang, ya harus. Kalau dia tidak berpikir begitu, untuk apa dia menjadi politisi? Dalam kerangka untuk kepentingan bangsa tentu saja. Tetapi kita juga punya sisi yang lain yang bernama statement, yaitu negarawan yang selalu berpikir tentang generasi yang akan datang gitu. Nah, kalau politisi dan negarawan ini bertemu di satu titik konvergensi, maka kita akan melahirkan orang-orang yang luar biasa di negara ini. Saya kira tidak ada lagi closing statement tentu saja, maka saya close saja penyampaian saya ini dengan penyampaian begini. Saya ini pernah hidup di satu negeri yang demokrasinya katakanlah sudah kempiun, bahkan dia banyak melahirkan filosof-filosof demokrasi seperti misalnya siapa namanya itu yang membagi kekuasaan atas eksekutif dan sebagainya, Montesquieu. Itu nama lengkapnya Charles des Baron de la Montesquieu. Itu nama lengkapnya. Jadi dia di sana itu saya ikuti pemulihan umum terakhir sebelum saya pulang. Jadi saya mengalami dua yang terakhir. Yang pertama ikut pemulihan umum terakhir sebelum saya pulang. Yang kedua mengikuti sepak bola terakhir waktu Prancis dapat juara. Kampanye. Tapi maksud saya ketika selesai kontestan itu, yang menang itu adalah Presiden Jacques Chirac. Jacques Chirac menang dan yang kalah itu Lionel Jospin, orang Prancis bilang ya. Itu perbedaan suaranya itu hanya 0, sekian persen saja perbedaan suara. Tapi besok paginya itu Lionel Jospin langsung berpidato di hadapan orang-orang seluruh Prancis itu, kemudian dia bilang begini, Jacques Chirac, je vous salue parce que vous êtes beaucoup croyé par le peuple monde. Jacques Chirac, saya menghargai Anda, menghormati Anda karena Anda lebih dipercaya oleh rakyat dibandingkan dengan saya. Itu besoknya pada saat kemudian itu. Ini kalau di Amerika itu disiapkan satu panggung yang bernama the Speech of Acceptance, pidato penerimaan. Sehingga nanti ada 200-an orang barangkali yang ikut dalam proses ini, yang nanti terpilih 5 saja, maka saya berharap 195 orang akan melakukan pidato acceptance. Insyaallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Saran untuk closing statement.
Ya, saya kira hanya dua hal saja. Yang pertama untuk tim sel itu. Kita berharap bahwa tim sel melaksanakan proses seleksi ini dengan baik dan berkualitas sehingga akan melahirkan KPU provinsi dan kabupaten kota yang memiliki kapasitas yang baik dalam rangka untuk mengelola tata kelola pemilu kita di Sulawesi Tengah. Yang kedua kepada masyarakat dan peserta yang ikut serta, ayo kita berkompetisi masing-masing ya dengan kemampuan kita agar kemudian kompetisi itu bisa terwujud dan bisa terpilih di dalam menjadi anggota KPU. Dan persiapkan diri kita bersama begitu ya untuk bisa ikut kompetisi ini, karena ya saya kira berbekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentu saja Anda bisa dipercaya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bisa saya titipkan nomor HP saya supaya ada yang bisa berkomunikasi langsung apa yang disampaikan supaya kita bisa menyampaikan. 0811 45 42 82. Saya ulangi 0811 45 42 82. Yang terakhir 0811 45 42 82. 4282. Baik, terima kasih Pak narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini yang sangat luar biasa. Ada Pak Dr. Saran Raden dan ada Pak Dr. Sangaji yang kemudian mengupas tuntas terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2023 terkait seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terakhir, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube, dan Twitter. Tentunya kami berharap teman-teman yang ada di Zoom ini bisa memfollow Instagram, Facebook, dan YouTube KPU Sulteng untuk mendapatkan informasi-informasi terkait kepemiluan dan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan oleh KPU sehingga bisa membantu KPU dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan. Dan tadi juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Saran Raden bahwa di dalam tes nanti atau tes seleksi ada tes kepemiluan. Tentunya di podcast yang sudah juga disampaikan oleh Pak Dr. Saran bahwasanya kita juga ada podcast di mana setiap podcast itu kita mengangkat berbagai tahapan, misalkan tahapan pemutakhiran data, tahapan terkait dengan pencalonan, terkait dengan pendaftaran partai politik, dan tentunya nanti mungkin bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam tes tertulis maupun tes wawancara nanti, dan bisa didapatkan jawabannya atau nonton memang sebagai bahan bahan pengetahuan buat bapak-bapak, ibu-ibu calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini di dalam dialog virtual yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sampai siang hari ini. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum berakhir kami persilakan untuk membuka video masing-masing. Kita akan mengadakan foto bersama. Silakan senyum semuanya. Nanti saya akan memandu, silakan dibuka view-nya untuk galeri total. Silakan dibuka untuk slide pertama. Untuk slide pertama, katakan